lebih sedikit, sekitar 2,5 tahun dari penanaman, dan bibitnya bibit usia ukuran 70 cm, bibit kecil. Alhamdulillah beberapa, sebagian banyak sudah berbuah, tapi juga ada beberapa yang kurang bagus pertumbuhannya. Ini di elevasi sekitar 750 mdpl. Ini juga alpukat alligator, buahnya cukup banyak. Perkiraan 4 bulan lagi sudah bisa dipanen, dan buahnya sampai ke atas banyak sekali. Ini buahnya terlalu banyak kalau menurut saya, dompolannya. Dan ini juga dompolannya terlalu banyak, sedangkan cabangnya hanya ini dalam satu cabang. Kalau bisa dijarangi, dipilih yang kira-kira kurang bagus dibuang, kita pilih yang bagus saja, biar nanti pertumbuhannya maksimal di buahnya maupun pertumbuhan maksimal di pohonnya. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang berada di Kabupaten Bandung dan sedang melihat perkembangan alpukat di kebun milik salah satu customer yang sudah tanam 2 tahun lebih sedikit, sekitar 2,5 tahun dari penanaman, dan bibitnya bibit usia ukuran 70 cm, bibit kecil. Alhamdulillah beberapa, sebagian banyak sudah berbuah, tapi juga ada beberapa yang kurang bagus pertumbuhannya. Ini di elevasi sekitar 750 mdpl. Kita cek beberapa pohon, alasannya kenapa ini bisa ada yang bagus seperti ini. Ini buahnya cukup banyak, baru 2,5 tahun, belum ada 3 tahun. Ini alligator, buah yang pertama kalau kami hitung mungkin ini ada 20 kilo. Di atasnya itu juga berbuah, ini juga kita di bawahnya itu juga berbuah banyak. Nanti kita turun, tapi kita lihat dulu yang ini penyakitan. Ada yang juga terserang penyakit. Ini awalnya rimbun, tapi sempat terkena kayak kutu trip, jadi dan banyak semut rang-rangnya. Hewannya banyak, tapi sudah mati. Sayang sekali karena ini dulu katanya rimbun sekali dan buah cukup banyak. Cuman masih bisa diselamatkan karena udah muncul beberapa tunas-tunas baru. Dan kita lihat ke beberapa pohon yang bermasalah atau kurang bagus. Ini juga alpukat alligator, buahnya cukup banyak. Perkiraan 4 bulan lagi sudah bisa dipanen, dan buahnya sampai ke atas banyak sekali. Tapi kami juga khawatir kalau buahnya terlalu banyak nanti takut rontok. Akhirnya kami minta untuk yang sekiranya buahnya kurang bagus seperti ini sudah dirontokin saja, dipotong. Ini juga sedang berbunga. Ini sedang berbunga. Pentilnya juga cukup banyak, cuman tadi kami juga minta yang kira-kiranya buahnya kurang bagus dipotong saja untuk penjarangan. Karena apa? Jika terlalu banyak, sedangkan ini usianya juga baru sebentar, 2,5 tahun, takutnya nanti seperti pohon yang tahun kemarin sudah berbuah, itu pohonnya agak layu dan banyak yang kering dahannya. Ini sudah cukup besar. Ini buahnya alpukat alligator. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ini buahnya terlalu banyak kalau menurut saya, dompolannya. Dan ini juga dompolannya terlalu banyak, sedangkan cabangnya hanya ini dalam satu cabang. Kami minta untuk kalau bisa dijarangi, dipilih yang kira-kira kurang bagus dibuang, kita pilih yang bagus saja, biar nanti pertumbuhannya maksimal di buahnya maupun pertumbuhan maksimal di pohonnya. Lah, itu tadi beberapa pohon yang alhamdulillah perkembangannya bagus, tapi ada juga yang kurang bagus. Fair ini pohonnya sakit. Ini pohon yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Ini adalah tanah sawah. Dulunya memang digunakan untuk padi, lah saat ini hanya untuk perkebunan alpukat dan tanamannya tanaman-tanaman untuk musiman yang kering seperti sawi caisim, kemudian kacang panjang. Nah,
ini itu dekat sekali dengan aliran selokan atau apa ya ini ya, aliran irigasi untuk menampung air. Ini terlalu dekat sekali sehingga pertumbuhannya akan stagnan. Ini akar di sini itu sudah tenggelam. Jadi kami minta tadi bahwa kalau bisa untuk yang seperti ini, pohon-pohon yang seperti ini, airnya jangan terlalu tinggi. Untuk tanaman yang terlalu dekat dengan irigasi atau selokan itu jangan terlalu tinggi, airnya. Kalau bisa tetap dialirkan dulu sampai agak turun. Ini memang niatnya dibendung untuk penyiraman. Nah, kalau untuk pembendungan kami sarankan untuk di lokasi yang pohon alpukatnya tidak terlalu dekat dengan parit. Itu juga, dan kita coba naik ke atas. Bisa nggak naik ke atas? Ini terlalu dekat dengan air. Dan ini buktinya terlalu dekat dengan air. Ini juga dengan permukaan air terlalu dekat. Untuk tanaman yang dekat dengan parit yang sehat itu juga ada seperti ini. Ini tanamannya bisa bagus meskipun dekat dengan parit. Kenapa? Karena paritnya itu tidak dibendung airnya dan dibiarkan mengalir. Bahkan ini dibiarkan asat, tidak ada airnya. Beda yang tadi itu dibendung dan airnya melimpah, yang ini tidak ada, pertumbuhannya alhamdulillah bagus. Dan ini kami sarankan tadi untuk tanaman yang dekat dengan parit, airnya kalau bisa tetap mengalir. Selokannya nggak perlu diperdalam, nggak apa-apa karena pertumbuhannya juga sudah bagus. Kalau diperdalam itu lebih bagus, tapi sementara yang penting airnya jangan menggenang dulu. Kita cek lagi, selain faktor itu ada juga faktor lain. Selain faktor karena tadi dekat dengan irigasi atau parit, ada juga tanaman yang pertumbuhannya kurang bagus. Ini bisa dilihat baru mau muncul tunas lagi. Ini sebenarnya kemarin pertumbuhannya bagus dan jarak dengan parit cukup jauh. Tapi kenapa bisa seperti ini? Hal ini ketika tadi kita coba gali bagian ininya, untuk akar bagian dalamnya tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu akar di bagian atas permukaan tanah. Dan penanamannya untuk tanaman selanya itu terlalu dekat. Sedangkan untuk penanaman tanaman sela yang ini itu dibutuhkan pendangiran atau pencangkulan tanah yang itu akan memutus akar berkali-kali. Dalam arti ini 40 hari sudah harus ganti tanaman, harus dicangkul lagi. Akar yang awalnya pulih, yang sudah pulih karena daunnya muncul dengan tanda-tanda daunnya muncul tunas baru, setelah pulih kecangkul lagi dan terus berulang. Ketika bibit masih kecil, ketanam sekian itu masih aman karena akar belum sampai sini. Tapi ketika keadaannya sudah cukup besar, akar sudah pasti sampai sini. Dan kami tadi menyarankan jangan ditanami tanaman sela free dari tajuk itu kalau sekitar 50 cm harapannya, agar dimana tanaman tetap didangir tapi jangan sampai terlalu dalam, cukup di bagian luar kanopi, dan itu akan lebih aman. Jika seperti ini terus, pertumbuhannya akan lama-lama mati untuk tanaman yang jarak tanamnya terlalu pendek seperti ini, dan pengolahannya dengan cara dicangkul terus menerus. Dan ini salah satu tanaman yang sekitarnya tadi kita coba gali, baru sekitar 30 cm itu sudah ada airnya. Jadi yang harus kita antisipasi adalah ini, parit kami minta tadi untuk diperdalam. Yang kedua, akar yang bagian atas itu dipelihara serius, karena untuk beberapa
nutrisi yang diberikan oleh pohon itu kebanyakan dicukupi dari akar bagian atas, sehingga ya bagian atas ini dipelihara serius dengan cara sering ditimbun, didangkir, dan jangan sering mencangkul sehingga memutus beberapa akar. Kemudian juga pembersihan gulma. Ini terlihat sekali, baru sekitar 30-40 cm air sudah berada di bagian dalam. Dan ini buktinya bahwa ketika jauh dengan parit, kemudian area sekitar kanopi itu tidak ditanami pohon dan jarang disangkul, hasilnya pohon juga bertumbuh bagus. Beberapa pohon tadi yang tumbuh kerdil itu tanaman selanya terlalu dekat sehingga sering akar itu terputus saat tanaman sedang memulihkan keadaan tubuhnya. Dan kalau yang ini sudah bagus. Dan di sini juga ada kelapa pandan wangi. Alhamdulillah untuk kelapa pandan wangi di sini pertumbuhannya cukup bagus. Hanya saja kendalanya adalah kutu putih. Justru di sini kutu putih menyerang pada kelapa pandan wanginya. Dan untuk hama wangbong ternyata tidak ada di pohon kelapa daerah sini. Dan ini adalah barisan kelapa pandan wangi. Ini barisan kelapa pandan wangi. Pertumbuhannya cukup bagus, hanya saja memang banyak terdapat kutu putih seperti ini yang biasanya menyerang pada pohon alpukat. Dan kami minta untuk penyemprotan insektisida plus biasa, dikasih deterjen, dan untuk pembersihan pelepah-pelepah yang sudah kering. Pemupukan juga kalau ini dekat dengan parit masih aman. Salah satu tanaman yang bisa dicocok ditanam di bekas sawah dan dekat dengan parit atau dekat dengan aliran sungai, salah satunya adalah kelapa. Demikian video dari kami, kunjungan di salah satu customer kami di daerah Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Ada beberapa yang cukup kurang bagus, kurang memuaskan, dan tadi kami berikan beberapa alternatif solusi. Semoga bisa dilaksanakan dan semoga membantu untuk pertumbuhan yang lebih baik. Sebenarnya kami juga sedang berburu buah alpukat. Apakah di sini sedang panen alpukat? Karena salah satu customer yang sudah tanam cukup lama, di atas 2 tahun, adalah beliau. Dan ternyata rata-rata buahnya baru seukuran bola pingpong. Meskipun cukup banyak, namun belum bisa dipanen. Jadi kami belum bisa membeli buahnya di kebun ini. Sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buah?